Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Yulia Anggraini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 3 Tanjung Karya, Kabupaten Garut, Kecamatan Samarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya melakukan wawancara yang pertama dengan Bapak Ujang Karim, yaitu Kepala Sekolah dari SDN 3 Tanjung Karya. Kasus yang dihadapi Bapak Ujang Karim berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya dan lingkungan orang tua tidak mendukung. Sebagian besar orang tua adalah buruh tani serabutan, sering meninggalkan anak-anaknya untuk mencari nafkah. Pagi-pagi sekali kedua orang tuanya sudah pergi ke ladang atau ke sawah, sementara anaknya dibiarkan begitu saja sehingga anak kurang perhatian, mengakibatkan anak sering datang terlambat ke sekolah dan membuat anak sulit untuk disiplin dan sering berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ujang Karim. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut Bapak Ujang Karim, berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam bujukan moral. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Menurut Bapak Ujang Karim, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan guru yang lainnya agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan oleh Bapak Ujang Karim adalah melakukan musyawarah dengan para guru. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bapak Ujang Karim berpendapat bahwa hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan semua guru dan komite sekolah. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua. Pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Menurut Bapak Ujang Karim, tidak ada jalan khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pertanyaan yang ketujuh, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Menurut Bapak Ujang Karim, semua guru beserta komite sekolah membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika.
Dan pertanyaan ke-8 adalah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik oleh Bapak Ujang Karim adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Kemudian, saya melakukan wawancara yang kedua dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDIT Darul Abror dengan Ibu Hera Anisariah. Kasus yang dihadapi oleh Ibu Hera berkaitan dengan administrasi kelas 6 mengenai kewajiban orang tua untuk membayar IPP dan biaya program sekolah. Karena usaha orang tua ada beberapa yang terdampak COVID-19 sehingga ada beberapa orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya. Hal ini berbenturan dengan peraturan sekolah. Apabila ada siswa yang belum membayar program sekolah maupun IPP, maka siswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian sekolah. Satu sisi ingin menegakkan peraturan, di sisi lain ada rasa kasihan terhadap orang tua yang usahanya sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut Ibu Hera, dilihat dari apakah ada pelanggaran yang dilakukan bertentangan dengan nilai moral, hukum, administratif, jenis kesalahan yang dilakukan. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut Ibu Hera, di sekolahnya terdapat beberapa tim yang bisa diajak untuk bermusyawarah atau diskusi, serta mengumpulkan data dan fakta sehingga dapat diputuskan keputusan yang objektif. Apabila ada permasalahan dilema etika, maka ditempuh 9 langkah dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? 1. Menganalisa apakah permasalahan ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, memanggil pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Yang ketiga, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Yang keempat, dari data yang sudah dikumpulkan diuji kebenarannya. Kemudian yang kelima, menerapkan prinsip resolusi terkait permasalahan. Yang keenam, mencari solusi alternatif lain dari permasalahan. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berdasarkan langkah-langkah yang sudah ditempuh. Dan yang kedelapan, meninjau kembali keputusan yang sudah diambil. Jika diperlukan berkonsultasi dengan pihak yang kita anggap mampu atau kompeten. Dan pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika saat memiliki data dan fakta yang lengkap dan otentik sehingga dalam pengambilan keputusan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu mengatur perasaan pribadi seperti empati dan simpati terhadap pihak yang berkaitan. Pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Menurut Ibu Hera, penyelesaian masalah tergantung dari urgensi. Jika sifatnya harus diselesaikan pada waktu itu juga, maka diselesaikan. Jika sifatnya bisa dijadwalkan di waktu yang lain, maka dijadwalkan. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Menurut Ibu Hera, ada dua, yaitu
banyaknya referensi yang diperoleh dari pengalaman dan diskusi, serta adanya aturan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Pertanyaan ke-8. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saat mengambil keputusan, harus memiliki data yang lengkap, kemudian pentingnya membuat aturan yang jelas dan disepakati oleh semua pihak, serta proses pengambilan dan penyampaian keputusan sesuai dengan SOP yang disepakati. Analisis dan refleksi. Hal yang menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Untuk kepala sekolah SDN 3 Tanjung Karya, mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun, dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sedangkan untuk kepala sekolah dari SDIT Darul Abror mengambil keputusan dengan paradigma individu lawan kelompok, dengan prinsip berpikir berbasis peraturan, dan sudah menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Rencana ke depannya harus ada prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas, saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.